sulit untuk dikasih tahu? Nggak bisa dikasih tahu. Satu, orang yang lagi dibakar dendam, marah, itu nggak bisa dinasehatin, kasih tahu. Dua, orang yang lagi jatuh cinta, itu juga sama tuh, ya, nggak bisa dikasih tahu. Sama yang ketiga, ibu-ibu yang minta selfie, nggak bisa dikasih tahu itu. Mau kereta lewat sebelahnya kayak summum bukyun umyun fahum la yarjiun. Mata telinga sudah tertutup itu sebelum dapat selfie. Maaf bercanda Bu ya. Oh katanya ada yang keempat, orang yang nggak bisa dikasih tahu. Siapa? Orang yang main judi slot. Itu sama. Sebelum habis nggak akan berhenti itu biasanya ya. Mau aja dibodohin sama bandar ya. Enggak lah, jangan, udahlah. Bandarnya kayak udahan ya. Udahlah, jangan. So, pikirin pakai akal jernih. Dan kita kan ngerasa lebih mulia dari hewan ya. Karena hewan tidak punya akal, kita punya akal. Maka sok gerak ya. Contoh, ada orang kayaknya ngejar segala yang diinginkan. Dia nyari duit dari gelap sampai gelap karena dia ngira kayaknya punya duit enak ya, bahagia. Ada yang ngejar wanita yang dia cintai, dia idam-idamkan karena ngerasa dengan dirinya aku bisa bahagia. Ada yang pengen banget punya keturunan karena ngerasa punya keturunan bisa membuat bahagia. Jadi intinya semua pengen bahagia, betul? Dengan keinginannya masing-masing. Tapi sok coba lihat. Ada yang seumur hidup sampai detik ini ngejar terus yang dia suka, masih belum bahagia juga ada. Nih jawab surveinya sederhana. Satu, jawab sama-sama ya. Apa kita semua punya keinginan? Dua, apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus lebih sering ngejar yang kita suka, kok masih gampang kecewa? Masih mudah menderita? Nanti kan aslinya nggak ada yang nyakitin kita, tapi harapan kita sendiri aja berarti tadi. Maka tapi harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Nah ngelihat misalkan tetangga gitu Bu, nyari duit dari gelap sampai gelap itu Masya Allah. Ya, sebelum subuh udah berangkat, setelah Isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Ya. Boro-boro jauh dari bahagia. Waktu keluarga nggak ada, buat istri nggak ada, buat anak-anak nggak ada, apalagi buat ngaji. Ya. Kuota umurnya habis duluan, cicilan belum habis. Aduh repot itu. Ya. Padahal ngejar yang dia suka tuh. Tapi ada yang lebih sibuk mengejar yang Allah suka. Loh, dia tidak sekaya orang-orang lain, tapi ada yang lebih bahagia. Padahal uang dia katanya lebih sedikit. Ya, udah, asli bahagia mah sudah dari Allah aja yang genggam hati. Meskipun menurut kita kayaknya punya ini bahagia nih kok, punya harta, punya jabatan. Kan hatinya bukan dibulak-balikan oleh itu, tapi dibulak-balikan oleh Allah. Makanya selagi punya segala-galanya tapi tidak ada Allah di hatinya, asli stres ya. Kadang ada kekurangan tapi ada Allah di hatinya selalu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Sok Bu, punten. Ini ngaji kayak gini bikin hati tambah gelisah atau tenang? Nah, padahal cicilan masih ada yang belum lunas ya. Ya, uang pangkal masih dipikirin. Ada ya, token di rumah udah bunyi-bunyi. Ya. Tapi tetap kalau pengajian tuh tenang. Demi Allah bukan karena siapa yang bicara. Tapi karena kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah, maka pasti ingat Allah. Kalau ingat Allah, ya kata ayat yang tadi benar berarti ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram. Ingat Allah sih makanya hati jadi tenang, tentram. Jadi kalau hati lagi nggak enak sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Cicilan misalnya, selingkuhan, ya nggak? Repot. Udahlah. Yang penting tambah takwa aja, sing nurut, udah bismillah.
Da Allah teh ngasih aturan teh bukan pengen sosok ngatur bikin kita ribet, enggak. Justru karena itu jalan kita bahagia. Kalau ada yang sampai dilarang juga bukan pengen sok-sokan ngatur, tapi karena justru yang dilarang tuh ngancurin kita. Sok kena balik lagi tadi, tonton film-film azab bu. Penyebabnya kan kelakuan sendiri biasanya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat musibah gimana, enggak. Pasti entah dia nyuri dulu atau durhaka dulu ke orang tuanya. Anggaplah kalau ternyata udah takut, ada juga kok yang takwa tapi tetap dapat musibah. Berarti nggak untuk gugurin dosa, tapi untuk ninggiin derajat. Berarti pasti tambah mulia di sisi Allah. Contoh, Rasul meninggal juga nggak warisin harta tuh. Meskipun beliau kaya, 1/5 harta rampasan perang, ghanimah, itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi beliau bagiin lagi. Ya, berarti aslinya kaya, tapi dibagiin. Wafat nggak ngewarisin harta. Tapi apakah hina? Jelas mulia Nabi mah. Kalau bicaranya duit mah kalah. Makanya Allah sengaja ngambil contohnya Fir'aun, betul? Kaya iya, hidup 400 tahunan, sakit nggak pernah, demam nggak pernah, batuk juga nggak pernah seumur hidup. Istri soleha, berpuasa. Apakah mulia? Hina. Terbukti nggak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ibu anaknya lucu, anaknya namanya siapa bu? Firaun kok. Innalillahi. Enggak asli mau ya. Udahlah. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja. Mulia mah inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa weh. Udah. Oh tapi aku dihina orang, meninggal nggak ditanya kelakuan orang lah. Surga kita juga bukan di mulut orang. Dicaci maki juga nggak langsung kejadian. Dennis monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Enggak, gini weh. Ya. Malah yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Betul? Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Tenang aja. Dipuji juga sama aja lah. Tenang. Ibu suka dikasih uang 100 juta bu? Suka nggak tapi? Suka. Tapi palsu. Ya. Kan kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Betul? Apa contohnya? Ketemu teman terus dia muji. Ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Menurut ibu fakta itu ucapan. Enggak kan? Coba tolong jelasin secara medis tambah muda tiap hari itu gimana sistemnya ya. Tapi percaya kita mah seneng gitu ya. Pas di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Ya. Lagian hati-hati ada udang di balik bakwan ya. Kalau di Losari ada mirong namanya. Tahu mirong nggak? Gorengan mirong. Ada udang di balik mirong. Ya. Sama lah kadang muji juga. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nyampe sini juga berarti ya. Muji kadang nanggung. Ibu usianya berapa sih bu? Kok awet muda banget? Bisa aja sih koko. Ibu udah 42 tahu. Masa kayak 41,5 loh bu. Setengah tahun. Lumayan lah bu. Setengah tahun bisa pakai sholat berapa rokaat ya. Insya Allah. Nah gitu-gitu aja beneran. Dicaci, dipuji sama suara ember jatuh mah sama weh. Kalau bentuknya nasihat yang membangun mah nggak diambil, tapi dah diledekin kayak gimana juga ya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan, masa kita nyari tepuk tangan melulu, biarin ya. Ya kita bukan nyamuk ya, ditepuk malah mati. Udah, yang penting yang Allah suka. Apa orang mah gitu-gitu aja. Netizen Juli itu biarin lah. Alhamdulillah kita surganya bukan di mulut mereka. Ya. Yang penting Allah suka. Apa artinya satu dunia benci? Tapi Allah suka, selamat. Ya, daripada satu dunia cinta tapi Allah benci, cilaka. Ya. Daripada membahagiakan miliaran orang, lebih mudah membahagiakan satu aja. Allah. Tapi dia punya kuasa untuk membolak-balikan hati siapapun yang berurusan dengan kita. Ya, udah enak. Ya, cukup Allah aja. Udah waktunya habis kayaknya, kelihatannya. Mau tanya jawab atau foto-foto?
Udah malam ini soalnya. Ya, saya kembalikan dulu aja kepada tuan MC-nya ya. Sambil diminum boleh ini? Boleh? Alhamdulillah. Berarti dikembalikan dulu ya pada mana tadi Ustaz? Ah itu ada ya. Langsung tutup doa atau gimana? Hah? Ah, kelihatannya bapak ibu wajahnya kayak nggak sabar pengen tahajud nanti pagi. Jadi kayaknya biar cepet istirahat gitu bu ya. Ini ahli tahajud semua kan ini? Jawabnya sambil ngahai sih gitu ya. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan doa ya. Sila mohon ridho dan doanya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Juga nanti untuk mendoakan calon mempelai besok semoga lancar semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu. Jadikan di hati kami hanya Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah terimalah amal soleh kami ya Allah meskipun masih banyak kekurangannya. Terimalah amal soleh kedua orang tua kami. Sayangi mereka, ampuni dosa-dosanya dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Istiqomahkan kami, pertemukan kami dengan sahabat, ilmu, guru yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah bantu jaga niat kami ya Allah. Jangan sampai kami salah niat tergelincir menuju murka-Mu ya Allah. Jadikan yang dikejar oleh hati kami hanya ingin menggapai ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah bagi tuan rumah dan yang insya Allah besok akan menikah Devi dan calonnya ya Allah. Anugerahkan iman yang kuat di hati mereka ya Allah. Lancarkan acaranya besok ya Allah. Dan anugerahkan kepada mereka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkan keturunan yang solih solihah untuk kami ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan mereka dari Zionis yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan siapapun yang harus Kau takdirkan wafat di sana syahid husnul khotimah ya Allah. Terimalah amal saleh mereka, muliakan mereka ya Allah. Dan izinkan kami juga bisa berkontribusi sekecil apapun untuk membantu mereka ya Allah. Terimalah ya Allah amal soleh kami yang mungkin masih kurang. Maafkan kekurangan kami yang belum bisa membantu saudara-saudara kami ya Allah. Dan izinkan kami bisa berkumpul dengan mereka kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Kau kumpulkan kami di sini ya Allah. Kami datang ke sini ingin mengingat-Mu sebanyak-banyaknya ya Allah. Maka berkahi dan ridhoi majelis ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak juga di dalam surga-Mu ya Allah.
Jadikan siapapun yang hadir di sini pulang dalam keadaan dosa-dosanya telah Kau ampuni seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bapak Ibu AA Teteh yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan hakul yakin dari diri ini dan kebodohannya. Semoga dimaafkan, dinasehati, dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu ya, so kita ngaji bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.